bumi ngaranna itu ya. Nah, Yahuda teh turunan Nabi Yakub. Ya, turunan Nabi Yakub anu karasepna anu balagerna turun ti Nabi Yusuf jadi muslim. Nah, sedangkan dari turunan para faraona disebut Yahudi. Jadi Yahudi itu bawang tapi kan kayak ibu sok bejakeun mun Yahudi bawang sia siga Yahudi bener disebut itu. Ya, terus. Nah, Yahudi ini kemudian nanti turun. Nah, punya anak anu kalinter anu karasep nya anu garaga. Jadi we Nabi Daud. Ya, Nabi Daud teh gagah Bu. Ya, bisa ngalahkeun Zalut. Ya, gitu ya. Kunaon ngalahkeunna Bu? Make katepel. Jadi ngelehkeunna ti kajauhan. Nah, kemudian Nabi Daud punya istri berapa Bu? 99. Tapi hayang keneh nambah hiji deui. Tilu hiji eta boga anak Asep pisan bager pisan ngaranna Jang Eman ya, Sulaiman ya. Jadi Nabi Daud teh boga anak Sulaiman. Kemudian Sulaiman boga istri anu geulis ya, kawanti-wanti urang Wonosobo ya. Ini kan dari negeri Sabah kan Ibu. Siapa namanya? Bilqis atau Balkis. Kan tidak mobil supaya itu Bilqis Adelia kan gitu nyebutnya. Ibu ayeuna harana di mobil di bus. Ya, itu Ratu Balkis. Ya, Ratu Balkis itu dilamar Nabi Sulaiman pakai apa, Bu? Pakai surat. Pakai surat. Suratnya diantarkan ke saha, Bu? Merpati Pos ngaranna Bud gitu atuh Bu sing jarelah Sulaiman lamun we mah gitu. Kunaon diantarkeun make Japati jauh punya gitu. Jadi belajar Al-Qur'an teh kudu enjoy Ibu, kudu seneng. Ibu lamun Palestina, Mesir, biasa Bu siga di urang di dia di Palestina di Mesir teh. Ya, siga di urang teh sudah kuning anu tembak-tembakan teh di Gaza jeung di Rafah. Di nu sejen mah biasa we dalahan. Yahudi jeung umat Islam biasa we sasalaman. Tembak-tembakan mah di dinya. Malah kamari papan karumpul kabeh eta pemimpin Yahudi jeung pemimpin Muslim jeung pemimpin seluruh dunia. Ngarobrol we bari dalahan. Geus teh ngabahas ulah nembakan itu atuh padahal naon susahna nya. Mun ulah nembakan mah tembak deui we da loba ieu. Masalahnya naon Bu? Tewani nya, tewani Bu. Nu wani teh kan urang Palestina. Ya. Kalau berkaca kepada cerita masa lalu, seolah-olah sekarang ngaranna Israel itu siga Yahuda bersama 9 saudara-saudaranya. Ngagempur Yusuf nu masih leutik keneh diasupkeun kana jero sumur. Kita Syria gitu. Sementara yang namanya orang Palestina paling nyieun sumur di ka ayeuna karena liang. Di mana-mana nyieun liang. Nah, si Yahudi teh ayeuna si Israel neangan liang orang-orang Palestina. Teu kapanggih. Tapi begitu manehna keur sare, dereng aya deui we eta. Padahal kamari geus dibeakeun imahna kan punya. Gedungnya geus diratakeun. Cenah tuh yang dekat itu. Artinya apa? Ketika kita mau belajar Al-Quran, ketika membaca kisah masa lalu, jangan lupa masa lalu itu sudah berlalu. Pelajaran bagi masa kini. Sedangkan masa kini adalah masih di dunia. Berarti seperti yang masa lalu itu terjadi juga seperti masa kini. Dulu ditembakin. Orang zaman Yajuj, Majuj, terus apa namanya? Jalut dan Talut. Kemudian ada siapa namanya? Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Tapi kayaknya lupa ngaran jelema ngaranna Zulkarnain, Mangkarnain ya. Aya oge ngaran namanya Iskandar, Manggis ya, Mangkankan kan ya. Kanar gitu kan eta ge urang ditu punya barang itu ngaranna umum.
Nah, berikutnya adalah ketika terjadi di sana di masa lalu itu seperti itu, di masa kini juga sama, Bu. Sekarang orang kuat mengalahkan yang lemah, meskipun yang lemah itu benar. Ya, orang jujur kira-kira dengan yang tidak jujur di dunia banyakkan mana, Bu? Banyakkan yang tidak jujur. Ya, hati-hati di orang belum jujur, Bu. Itu melakukan rame loba-loba, beak tetap di balong, Bu. Bu. Heran, dihajar di pelatih ya, ngalah. Padahal di jero masjid kamar sih orang tidur Bu. Ya, Insya Allah. Desir kepada dia tak lemahnya. Di jampean mai sukar pada dia sedang nguriling di dia ta. Barang cokot teh masjid itu punya habis Pak. Ya, alhamdulillah berarti aya nubutuhan Bu. Berarti kita bener belak lauk teh aya nubutuhan. Ngan anu butuheunana eta masyaallah ya. Nah, jadi ketika masa lalu itu terjadi dan di masa kini juga terjadi, kita harus juga melihat masa depan bahwa masa depan seperti apa. Di zaman Rasulullah SAW masih beliau hidup, ada Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan tentang siapa orang yang namanya Musa, siapa orang yang namanya Daud alaihissalam, Musa alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam, apa itu kitabnya. Ya, jadi kitab Nabi Musa itu namanya Taurat. Nabi Musa kemudian membawa Bani Israel itu dari cengkraman orang-orang anak buah Fir'aun, kemudian Fir'aunnya dimusnahkan, kemudian bukan mengungsi, balik lagi ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Apakah Nabi Musa berhasil menguasai Palestina? Tidak, karena waktu itu Palestina dikuasai oleh kerajaan, ya, kerajaan yang lain yang galak. Akhirnya Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya dan Nabi Musa pesan kepada Nabi Yusya bin Nun, ya. Ada Nabi namanya Yusya bin Nun. Yusya, kami jeng Harun rek init sok maneh tuluykeun terus serang ngaranna naon Bu Baitul Maqdis alias ayeuna mah Yerusalem. Ya, Yerusalem itu Darus Salam artinya Bu. Darus Salam. Darus itu jalan, salam teh keselamatan. Kota anu pinuh ku keselamatan dulu sebelum ada Madinah, ya. Itu namanya Yerusalem. Jadi ada dua kota, namanya Makkatul Mukarramah dan Darussalam atau Baitul Maqdis, ya, yang ada Masjidil Aqsa. Makanya Nabi Muhammad Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waktu harita Masjidil Aqsa, siapa yang penguasanya waktu Kangjeng Nabi di situ? Izin heula teh Bu, karena boga Masjidil Aqsa Kangjeng Nabi. Dipariksa teh ku Israel. Harita ge menguasai teh nyaeta Israel. Ya, turunan-turunan dari Ham dan Yafid. Ya, gitu ya. Sebagian turunan dari Sam juga. Nah, gitu Bu ya. Turunan dari Sam yang terkenal jadi ketua DKM di Baitul Maqdis, ketua Masjid DKM Masjidil Aqsa siapa Bu? Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria punya anak juga ketua DKM namanya Nabi Yahya. Nabi Zakaria punya ponakan. Ya, jadi nyebut nate Nabi Isa maka Nabi Zakaria teh paman Zakaria. Ya, jadi paman Sam, paman Usman. Ya, dia mah paman Zakaria. Nah, paman Zakaria itu yang mengurus Siti Maryam. Tinggalnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Oke Bu, tadi itu ayah eta tempatnya kabarnya Siti Maryam ditunjukkan Bu. Ayah tempatnya beneran. Ayah didinya. Ya, percaya ente Bu. Jadi ulah boleh ngalamun Bu. Oh gitu. Dan di mana ayah ningali Masjidil Aqsa, ya. Oh, di mana Siti Maryam kamarna? Kamana harita waktu Siti Maryam malam-malam terus asup ke masjid kemudian ikut sholat, ikut ruku dan sujud. Di mana Siti Maryam disiksa? Kemudian di mana Siti Maryam kemudian nanti melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga muncul mal mungkin begitu Nabi Isa terlahir ke zaman ayah salju. Jadi mal mungkin anu ayah sok ayah tanggal 25 Desember. Jadi itu teh pasti menang
menangin bohong itu teh Bu. 25 Desember teh lain tanggal lahir Nabi Isa. Ya. Apa wani wani daya buktinya. Nah, geuning manehna kitu kapan manehna mah mabdu jeung dolim gawena mengkol-mengkolkeun ayat-ayat Allah. Termasuk puasa, Bapak Ibu, puasa itu bagi orang Yahudi dan Nasrani dulu itu sama 30 hari harusnya. Tapi orang Yahudi mah kusabab make otakna teh tara make amal, sapoe jeung sabulan ge sarua geus we manehna mangan sapoe. Ya. Tapi orang Nasrani mah kusabab cenah amalna teu make ilmu, manehna mah urang tambahan we sing loba ditambahan puasana. Dina 30 poe. Nah, untuk muslim disempurnakan puasa itu 1 bulan. Itu ya, jelas. Jadi jangan kaget Bu, kalau orang-orang ya nanya, "Kamu puasa enggak?" Puasa muslim. Enggak, semua manusia itu puasa. Lihat orang Hindu puasa, nepi ka saking puasana pesawat terbang menang mendarat di Bali. Kira apa? Nyepi teh puasa. Tapi mana dengan sah? Untungan sapoe lamun sebulan coba mana ya. Tapi lain itu udah puasa. Urang mah meunang, urang macul-macul, rek digawe-gawe nu boga pamajikan jeung pamajikan pek wae. Ya. Sempurna ajaran Islam ini, Bu. Bersyukur enggak itu teh? Punya ajaran agama namanya Islam. Nah, itulah Bu, harus sampai ke tingkat itu. Kenapa orang lain puasanya begitu? Ada puasanya orang Nasrani mah Bu, tidak boleh makan minum, nah, kecuali air putih. Tidak boleh makan minum kecuali air putih, berarti boleh dong, kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita memahami bahwa waktu itu manusianya seperti ini persis Bu. Tahu yang namanya Nabi Daud tinggi besar enggak? Enggak. Nabi Daud mungkin menjeng pada dia lagi dek ini Nabi Daud hanya yang mungkin ya. Lebih letiknya disebutnya lawannya ya, Jaluk. Ya. Kemudian yang namanya Nabi Sulaiman kasep tuh Bu. Kasep mana jeung Teguh. Kan gitu pertanyaannya Bu ya. Ya, jadi betul ngalamun dan Ratu Balkis gelis. Ya, gelis Bu. Gelis mana jeung Bu Siti. Kan gitu ya. Berarti Ratu Balkis teh dari Sabah, Sabah teh tapi kaina aya negrina di urang, Wonosobo. Ya. Ya. Terus Bu, Wonosobo di mana Bu? Dekat? Dekat Sleman ya. Dekat Temanggung, Temanggung ke situ ya terus ke Sleman kan ujungnya. Magelang, Kuntilan kan gitu. Ya deket Bu, deket ya. Sleman teh teh Sulaiman, negaranya Sulaiman baheula cenah. Ari Borobudur menangin saha Bu. Nah, iya menanya, oke kan udah deket Borobudur kan ibu mah di Bantul, ibu di Semarang, berarti deket ke Borobudur. Ya, yang bikin Borobudur siapa? Kenapa ibu mesti mikir sanes abdi Pak gitu? Ya, terus Pak Dede sanu ngadamel Candi Cangkuang. Sanes abdi contohnya, padahal kan deket jeung Pak Dede teh Candi Cangkuang teh di Banyu Resmi di dinya nya. Ya. Terus Pak Dede. Heeh. Kataku sana dia Candi Cukur. Dan dicukup. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar, pastikan kita itu senang, pastikan kita itu bahagia. Ulah ngalamun, wah dulu ya, habis wayang pasukannya banyak, nggak kan gitu. Sekarang juga sama begitu Bu kelakuan-kelakuannya. Dulu Nabi Sulaiman pakai angin, ya balik ke Masjidil Aqsa naik angin. Nabi Sulaiman naik angin, tapi bawa rombongan. Jadi anginnya naik apa? Jadi Nabi Sulaiman itu nyuruh kepada orang-orang naik perahu. Ya, kan Nabi Sulaiman di pantai ini ceritanya Bu, habis nyari cincinnya, ya di pantai. Kemudian ketika di pantai, sok semua pokoknya naik, yuk kita pulang ke Masjidil Aqsa. Dari mana Bu? Dari tepi pantai. Pantainya apa? Gajah. Nabi Sulaiman itu di Gajah Bu. Kemudian naik perahu, begitu naik perahu, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, aku ingin segera sampai kepada
ke tempat yang namanya Baitul Maqdis karena di sana ada iblis yang nyiliburi. Tahu nyiliburi, Ibu? Menyerupai manusia. Manusia ini siapa? Sulaiman. Jadi iblis itu menjelma menjadi seperti Sulaiman. Bisa enggak? Bisa. Mata Tela namun diimah tiba-tiba ayah adik dua atau kaget. Oh berarti mungkin yang satunya iblis. Nah, kan gitu. Makanya kudu tahu, Bu, itu suamiku atau itu iblis kan gitu ya. Gimana caranya mengetahui istri mengetahui suaminya, Bu? Cara istri mengetahui suami, ngetesnya pakai apa, Bu? Cium bulu keleknya, Bu. Moal kahili, Bu, kita mah suamiku mah bulu keleknya siga gitu. Ya, kan gitu ya. Baunya siga gitu. Iblis beda. Iblis baunya bau non, Bu? Bau dodo tuh, bau juring, ya, bau iblis lah, nggak tahu Bu seperti apa. Ya, tapi yang jelas bahwa yang namanya manusia itu tidak bisa digantikan atau tidak bisa dikloning, tidak bisa difotokopi. Tapi iblis bisa menjelmakan dirinya, kan gitu ya, menjelmakan dirinya. Pernah nipu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pernah tertipu. Pertanyaan saya, Kangjeng Nabi pernah tertipu oleh iblis? Hmm? Pernah nggak? Tidak. Dari mana ibu tahu tidak? Kan perlu jelas. Iya pernah. Kapan? Di mana? Tidak. Dari mana tahunya tidak? Tong Boro mau memasukkan Kangjeng Nabi, Bu, saking mulianya, saking sempurnanya Kangjeng Nabi, iblis itu datang bukan untuk menggoda, tapi justru ingin berdialog, ingin tahu hebat-hebat teuing kalau Muhammad kan gitu. Aku ingin ngasih tahu beberapa hal. Jadi iblis menawarkan jasa gitu ya. Itu Bu ya. Nah, terus berikutnya di sini di ayat terakhir dari surat Ali Imran disebutkan, "Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu." Jadi orang yang beriman yang disuruh sabar. Ya. Dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi bersabar dan kuatkan kesabaran. Artinya harus melatih diri untuk tetap sabar. Jangan sampai kita ngomong sabar ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti bukan sabar. Sebenarnya harus, Bu. Ya, saya itu sabar mertuanya. Ya, mertua saya Pak Sabar namanya ibunya. Ya, di tahun kali itu balik ke mana Pak? Balik ke Pak Sabar. Alhamdulillah diterima jadi minantunanya. Jadi putri Pak Sabar di dunia itu cuma satu, Bu, ini. Dan yang lainnya malah laki-laki putranya. Jadi iya kan anaknya perempuan. Makanya dipilih satu supaya terbogoh ke adiknya jadi terbogoh ke lanjut. Nah, itu kan deh. Kan itu Bu ya. Maunya bogoh ke adiknya ke lanjut kan ala laki, Bu ya. Ya, berikutnya adalah dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Di sini disuruh siap siaga di perbatasan negeri. Kenapa? Kalau sudah masuk ke dalam negeri, mereka bisa bikin kekacauan. Jadi harus ada perbatasan. Akhirnya dalam menarik asuk ke negeri lain, sok diperiksa, Bu. Ya, itu diperiksa. Makai naon, Bu? Makai paspornya, orang mana si tehnya gitu ya. Beruntunglah kita punya negerinya luas lebar, Bu. Jadi ibu reka mana wae ge teu kudu make paspor. Ibu reka jalan kaki cek pada dia temu jalan kaki, abdi mereka jalan kaki ka Sabang. Ini teu kudu make paspor katanya. Abdi Lembang ka Merauke teu kudu make paspor. Yung kayak itu punya. Tapi lamun di negeri orang, Bu, yang namanya di Saudi itu ya ataupun di Irak, Iran, itu begitu mau nyebrang, udah periksa paspor deh. Ya. Itu yang namanya sekarang di Palestina dengan Israel itu, Bu. Jadi Palestina itu terbagi dua, ada yang di Jalur Gaza, ada yang di yang namanya pantai barat, nah, tepi barat dekat Sungai Jordan. Jadi negara tapi boga tanah nanti di dia jeung di dia. Nah, di tengah-tengahnya yang lainnya dikuasai oleh Israel.
Makanya ayeuna teh ngahiji teu bisa dan halangan ya. Halanganku tempat. Siga urang dieu meureun urang Cianjur jeung urang Tasik ya sama-sama satu negara. Mereka ini kumaha? Nu marentahna aya di tepi barat, sementara mereka berada di Gaza kan gitu ya. Jadi kumaha? Siapa yang bikin itu? Nah, orang-orang kafir memecah belah. Nah, mereka itu ingin sekarang supaya si gajah itu juga jadi tidak ada. Kan bae anu didinya mah antep ya orang serbu. Kenapa? Nu di dieu mah garalakmu beda jeung nu di ditu. Nah, jadi orang-orang gajah itu pejuang-pejuang land hebat ya. Sampai anak-anaknya sendiri kan mereka luar biasa. Dan pejuang yang baik itu apa yang dia jadikan pedomannya? Anak-anak kecil udah pada baca Al-Quran. Nah, hari ngomongnya pasti bahasa Arab, itu punya bahasa Palestina. Ada orang gitu. Ya, udah kalau kita harus pinter bahasa Arab, kataku. Jadi itu ya. Nah, di orang malam enggak, aki-aki ya, pinter bahasa Arabnya. Ya, kata ini, kamu tak ngeli, bu, kayak hayang misalnya upat arba, rokaatin. Gitu ya. Ya, baik. Jadi di sini disebutkan bahwa dan dalam kisah Sahih Bukhari dan Muslim ditegaskan bahwa ketika Raja Najasyi meninggal dunia, Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabatnya, sesungguhnya saudara kalian di Habasyah telah meninggal dunia, maka laksanakanlah sholat gaib untuknya. Bapak Ibu, ketika kisah tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendengar Raja Najasyi itu siapa, Bu? Orang kalau sekarang Ethiopia dan Sudan negaranya itu ya. Nah, itu mereka yang menolong kaum muslimin ketika kaum muslimin diusir oleh penduduk kafirin Quraisy disuruh keluar dari negerinya, dari Mekah. Diusir. Diusirnya kemana? Terserah, pokoknya harus keluar. Ada yang ke Afrika, di Afrika Pak, nyebrang laut. Ada yang ke Madinah. Kalau ke Madinah hanya jalan kaki. Nah, ketika datang di apa namanya Afrika itu di daerah Najasyi itu, mereka ditolong oleh raja. Yang raja itu memberikan apa namanya perlindungan kepada pengungsi kaum muslimin yang hijrah. Bahkan akhirnya raja itu pun masuk Islam. Karena apa? Karena ternyata dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh para sahabat, mengertilah bahwa benar ini agama dan itu adalah Rasul Allah. Sehingga mereka apa namanya terkenal yang memberikan perlindungan kepada para pengungsi atau yang hijrah. Kalau sekarang mah pengungsi, ya hijrah itu pengungsi, Bu. Ya, di kayak di Rohingya kan diusir, di Uighur diusir, kemudian pindah kemana? Ya diberikan perlindungan. Nah, ketika si rajanya meninggal, maka Rasulullah menyuruh menyolat gaib kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau pergi ke tanah lapang dan mengatur sop pada sahabatnya, kemudian mengerjakan sholat. Dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Hafidh Abu Abdullah Al-Hakim meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Al-Jubair dari ayahnya, ia berkata bahwa Raja Najasyi mendapatkan ancaman dari musuh dalam negerinya. Lalu orang-orang muhajirin datanginya dan berkata, sesungguhnya kami senang jika engkau berangkat menghadapi mereka sehingga kami dapat berperang bersamamu dan engkau akan tahu keberanian kami dan kami akan memberikan balasan kepadamu atas apa yang telah engkau lakukan kepada kami. Maka ia pun berkata, penyakit yang diakibatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada obat yang diakibatkan pertolongan oleh manusia. Pada peristiwa itu turunlah ayat dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada mereka. Sedang mereka berendah hati kepada Allah. Kemudian Al-Hakim berkata bahwa hadis ini sanadnya sahih.
Sedangkan Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya di antara ahli kitab, Ibnu Nazim mengatakan dari Mujahid, yakni ahli kitab yang muslim. Jadi ahli kitab itu Bu, ketika mendengarkan Al-Qur'an, disebut ahli kitab itu mereka yang biasa setiap hari membaca kitab Taurat dan Injil, ya, dan juga Zabur. Ya, Bu, kitab Zabur tebalnya segini, Bu. Ya, ada yang hafal nggak mereka? Nggak ada, Bu. Ya, karena sudah tambah. Jadi kalau nanti lihat, Bu, kalau kita ke sana ya, di pipir di halaman Masjidil Aqsa ada tempat yang namanya tembok ratapan. Itu ada suka kalau nyanyi itu kan suka pakai untuk dirijen apa namanya, Bu? Nah, kitab. Di situ ada kitab. Jadi kalau dibaca mereka bacanya kikian. Ya, marake kukukan gitu. Ya, gitu. BH sebelah coba. Hati-hati lah mau BH di Israel kayaknya panggil. Sedang di Ubaid bin Mansur, aku pernah bertanya kepada Al Hasan Al Basri mengenai firman Allah, dan sesungguhnya ahli kitab ada orang yang beriman. Yang menjawab, mereka adalah ahli kitab sebelum diutusnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mengikuti beliau serta serta masuk Islam, maka Allah memberikan dua pahala kepada mereka, yaitu pahala untuk keimanan mereka sebelum diutusnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan pahala mereka mengikuti ajarannya. Jadi mereka itu beriman, orang-orang yang namanya ahli kitab itu. Ya, tetapi ketika Rasulullah SAW sampai atau diutus, maka beliau mengikrarkan diri untuk menjadi penganut agama Islam. Artinya, ketika mereka sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka itu biasa membaca kitab-kitabnya. Tapi kitabnya itu ada yang sudah ditambah-tambah, ada juga yang masih asli. Ya. Di antaranya yang kitabnya masih asli yang dipegang oleh siapa paman Nabi itu? Paman Nabi. Pamannya Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal. Di dalam kitab aslinya mereka ada disebutkan nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Ahmad, cirinya begini 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 begini. Kalau jalan kaki keluar rumah maka selalu ada awan yang mengikutinya. Itu disebutkan. Ya. Kemudian dia perilakunya jujur, sabar, kemudian dia baik kepada sesama, senang memberi, senang bersedekah, senang menolong orang lain. Nah itu tanda-tanda bahwa itulah Nabi Allah akhir zaman. Nah, bagi orang yang tahu, tanda-tanda itu bisa kelihatan dari apa yang didengar, apa yang dilihatnya. Ketika itu, Waraqah itu nanya kepada Siti Khadijah, emang gimana? Oh, didatangi katanya oleh makhluk di atas bukit. Kemudian apa? Oh. Nah, didatangin oleh malaikat Jibril dan menurut si Waraqah itu adalah ciri nabi akhir zaman. Jadi sudah tahu Waraqah itu bakal ada ciri nabi akhir zaman. Kemudian pendeta-pendeta yang lain yang tidak baiknya, jadi pendeta juga ada yang tidak baik. Mereka malah memberitahukan kepada para kalau sekarang para pejabat atau para pemimpin, ada tanda-tanda begini berarti akan ada manusia yang namanya nabi baru. Nah, begitu dikasih nabi baru, wah bahaya ya, kayak nabi baru. Yuk kita bunuh. Akhirnya mereka ngadain sayembara. Sejak bayi masih kecil, ya itu Yahudi itu udah menyuruh membunuh Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu disembunyikan, ya disembunyikan, dan banyak kisahnya yang bagaimana beliau dikejar-kejar, bagaimana si yang melindunginya kemudian terbunuh, dan bagaimana ketika dalam keadaan yang terjepit si yang namanya suami istri Kalimatus Syabiyah ketakutan. Karena apa? Ternyata ada orang yang sedang mengincar Nabi Muhammad SAW.
mengincar Muhammad kecil. Ya, akhirnya dikembalikan. Sampai dalam keadaan sedih, dikembalikan lagi kepada ibunya. Nah, itu artinya apa? Ahli-ahli kitab itu tukang baca. Sampai sekarang juga mereka itu senang membaca. Tapi yang dia baca itu sudah yang diselewengkan. Kalau mereka membaca yang benarnya, yang aslinya, pasti mereka akan masuk Islam. Karena menyelewengkan ada dua kemungkinan nyeleweng. Yang pertama ilmunya punya, tapi dia tidak mau mengamalkan, itu juga menyeleweng. Ya, ibu tahu nggak orang yang namanya selingkuh? Selingkuh itu tahu bahwa dia punya istri, tapi ingin yang lain. Atau ada yang lacur nggak, Bu? Lacur itu tahu dia istri orang, tapi dijinahi. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Itu dua-dua anak itu, Bu. Ya, berarti yang istri, istri abdi manu nya berarti tidurnya lagi dengan yang ini. Nah, inilah kalau seandainya kita melihat peristiwa yang namanya menjadikan orang itu maghdub atau dolin, yaitu adalah tahu tapi dia tidak mau tahu. Namanya apa itu, Bu? Maghdub. Punya ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Makanya dimurkai. Ada yang tidak tahu ilmunya, melaksanakan aja terus. Ya, itu bakal tersesat. Tidak tahu kalau Cirebon itu sebelah situ. Pokoknya cek pada dia, abdi mau ke nama Indit, we. Nah, cek kemana? Cek ke Cirebon. Terus tapi kah Majalaya. Pada kemana? Pada ke Cirebon. Lain kan dia atau pada dia terus kan itu. Cek pada dia cek aing, we. Kan gitu ya. Nah, itu namanya dolin. Pada dia sok dolin tara. Ya. Lamun can jelas minta penjelasan dulu. Ya. Cuma pada dia potongkan awi 2 meteran. Ya. Potong we kabeh awi 2 meteran. Ya. Padahal udah jelas di mana ke mana, nu kumaha kan gitu ya. Ayo masuk hihi denganan, nu hihi denganan tadi disebutna dolin. Ya. Terus orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, mapatahan we. Unggal papangi jeung batur mapatahan. Osok ibu gitu. Osok, terutama lamun papangi jeung budak. Ye, neng kudu kieu pada cek budak. Lama juga tidak begitu. Kan gitu juga. Nah, itu kan boleh, Bu. Nah, jadi lah mungkin ngaji di dia, ngaji ngumpul itu Bu, ayah budak mau istiqomah ngaji. Yang mau mana nama guru ngaji istiqomah, ngaji itu bisa. Ayah oke lu. Ini atau ibu-ibu nu. Jadi itu yang ngajen tuh ngumpul. Itu teh maksudnya nu kumaha teh. Ya, ilmu na yang ngaji teh kudu, tapi manehna teu milu. Maksudnya nu doli. Ayah oke, anu kadieu milu ngaji ngumpul ya, tapi manehna teu nyaho aturan kudu dilaksanakeun atawa henteu. Jadi macana we ngumpul tapi teu nyaho isina eta kigana mah urang asupan dolin ibu ya, bener teh. Nah, aturan naon kan penting mah maca we engke menang pahala, bener cek saha henteu kan kudu lain kitu mustaqim. Terus Bu, kira-kira ibu masuk anu dolin atau mandung? Mustaqim keke yang mustaqim kudu keke sabab urang nyuhunkeun ka Allah ihdinas syiratal mustaqim. Nah, hayang disebut anu mustaqim. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita. Kenapa? Nah, ini perlu sehingga muncul doa yang namanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Karena apa? Bagi si mustaqim bakal digoda oleh iblis, bisa jadi jelema dolin, bisa jadi jelema maghdub. Nah, kemudian sim kuring ayo majualkeun nya kieu. Hah? Manehna teu ngalaksanakeun. Bu, ai sabar teh kudu kieu. Itu berarti apa? Dolin. Sim kuring ngajar ka Pak Teguh. Teh kudu mah boga majikan deui supaya kieu ai paun teu eta maksud naon mana Bu? Maghdub ya, mapatahan ka batur tapi manehna teu pra. Tahu tara mapatahan paling Teguh lamun geus sukses bejaan. Kan berarti tahu teu nyaho carana nya. Terus Teguh. Atau tiba-tiba kadenge beja padede cenah katewak di ditu.
nu katewa nya jeung pamajikan batur eta disebutna maglub padolin. Maglub padolin. Dolin sabab naon? Beramal tapi teu make ilmu nepi ka jadi katewa mereka. Terus Bu. Kira-kira Ibu kaasup ke mana? Mustaqim, alhamdulillah. Kudu gitu atau mustaqim. Oke, tentang keiman. Neng kan tadi mustaqim kan gitunya. Terus Bu, paham? Jelas. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, pastikan bahwa diri kita ada di mana. Harus jelas. Lamun orang baca Quran teh nah jadi jelema maghdub anu sok tahu, sotoy atau jadi jelema dolin anu ngalaksanakeun we henteu. Tapi teu make ilmu. Atau biasanya sok namek Bu dua-duana lagi. Yang namanya melaksanakan tapi tidak pakai ilmu begitu diluruskan lepat eta punten ngaos. Maaf deui we. Eta dolin sok gitu Bu. Malah teu ngaji deui Bu gara-gara sering disalahkeun. Eta teh dolin. Kan we antep kemriweuh ieu. Kapan tadi ayat yang disebutkan wala taziru wajiratu wizra. Tapi kita itu wajib ngajak. Ayat tentang kadieu. Bu, waktu tadarus oge. Ya, ayat sok itu Bu. Sieuna bentuk ngomong dateu gitu. Yo abdi mah di ditu kamari itu. Tapi manehna teu maca. Nah, itu tadi disebutnya maghdub. Ya. Jadi sifat maghdub dan dolin itu memang disebutkan dicerminkan oleh Yahudi dan Nasrani, tapi dalam diri kita bisa terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita sama-sama hari ini akhiri dengan membaca surat-surat pendek dan juga membaca zikir, sholawat dan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
Allahu Rabbuna alam